Halo Sobat Juara, kali ini saya kedatangan idola saya, seorang atlet atletik legendaris Indonesia. Siapa dia? Pasti kalian sudah nggak asing lagi lah ya. Ini dia, Dede Erawati. Wih, mantap. Apa kabar Mbak Dede? Baik. Luar biasa, ini suatu kehormatan buat saya. Kesibukan sekarang ngapain aja nih Mbak Dede? Ada beberapa kejuaraan master ya. Yang terdekat itu ada kejuaraan Asia di Lugao. Nah, terus sekarang juga mulai ngisi-ngisi seminar. Jadi saya berusaha kebetulan bergabung sama APKI, Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia. Jadi aku mulai gimana caranya men-share, mengaplikasikan ilmu yang saya punya gitu. Mulai belajar, masih belajar. Biasa sekali. Mbak Dede ini kan bisa dibilang sebagai salah satu atlet senior Indonesia ya. Kalau mohon maaf 38 tahun sekarang ya? Iya kan. 38 tahun. Kemarin sempat ada Olympic Masters ya Mbak, yang Olympic Master di Selandia Baru ya? Iya, di Selandia. Nah itu prestasi apa yang dicapai Mbak di Selandia Baru sana? Itu pertama kali saya ikut Olimpiadenya ya. Saya nggak ambil medali dulu. Yang penting saya bisa maksimal, bisa lari bagus sesuai sama apa yang diprogramkan sama pelatih. Ternyata sampai ke sana tetap ya, kalau udah di pertandingan tuh emosi, semangat dan lain-lain, motivasi tuh naik semua. Alhamdulillah 2 medali emas buat Indonesia dan 1 perak buat Indonesia juga. Hormat saya kepada Mbak Dede, pahlawan olahraga Indonesia yang semangatnya patut kita contoh, khususnya buat yang kita masih muda. Iya, seru banget tuh. Kan awalnya nggak ada yang tahu Indonesia itu di mana sih gitu kan. Masa jadi ya cek aja lah, mereka taunya Bali gitu kan. Gitu. Jadi ya awalnya mereka masih belum tahu kita gitu. Setelah pertama kali 100 meter, terus ternyata kita menang, ini Indonesia gitu kan. Nah besoknya lagi ada 100 meter gawang, juga ya alhamdulillah masih berkibar gitu. Sekarang pas lewat itu nggak apa-apa sih, nggak manggil Dede Indonesia katanya gitu. Wah, ini karena keberhasilan beliau mengharumkan nama Indonesia ya. Luar biasa. Mbak Dede ini gimana sih cara bisa menjaga kebugaran di usia yang sebagai atlet mungkin sudah tidak bisa dibilang muda lagi, tetapi bisa meraih prestasi yang luar biasa untuk Indonesia. Itu gimana sih rahasianya? Sebenarnya sama ya, semuanya dengan latihan itu semua pasti terjaga gitu. Jadi saya bukan yang nggak bosan atau apa, tapi memang latihan itu udah jadi passion saya gitu kan. Jadi saya bisa terus berlatih, terus bertanding, bahkan sampai yang usianya 100 tahun pun ada gitu. Jadi ya udah, saya nggak ya semoga aja saya sehat terus, jadi nggak berhenti berlatih dan bertanding buat Indonesia gitu. Kita doakan semoga Mbak Dede Erawati ini selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Dan mudah-mudahan menginspirasi semuanya, kalau misalkan kita latihan itu dapat sehat juga gitu, dapat ceria, semangat gitu. Betul banget sih. Kesibukan Mbak Dede sebagai atlet itu kan tentu benar-benar menyita banyak waktu kan. Sebenarnya apa sih yang memotivasi Mbak Dede sampai mau menempuh pendidikan sampai setinggi ini gitu? Apa sih Mbak? Pertama kali saya kan mulai di yang Fakultas Olahraga itu tahun 2008 setelah selesai Olimpiade di Beijing. Waktu itu pelatih saya, Coach Fahmi Farezi, bilang kan, nanya lagi ke saya, mau lanjut apa selesai? Kalau selesai pun nggak apa-apa, karena saya udah Olimpiade dong gitu kan. Impian kamu udah tercapai. Saya dengan pedenya langsung bilang lanjut gitu kan. Oke, katanya. Setelah selesai dibilang lanjut, cuma satu syaratnya. Apa Coach? Kamu harus kuliah. Dia bingung lagi kan. Kok kuliah Coach? Kenapa gitu kan? Di situ dijelaskan kalau misalkan saya bukan hanya bertanding dengan prestasi, tapi dengan usia saya yang waktu itu udah nggak muda lagi. Jadi saya harus benar-benar mengerti, tahu ilmunya, kemudian apa yang harus saya kerjakan setiap harinya itu saya jadi lebih mengerti. Nah di situ ternyata benar, setelah saya kuliah, terus teorinya masuk, badan saya itu jadi lebih cepat merespon program latihan yang dikasih sama pelatih saya. Dimulai dari situ, ya udah seterusnya masih banyak beberapa kali pecah rekor. Justru dalam keadaan saya tetap kuliah dan capeknya memang sih, tapi itu dia komitmen sih. Setelah selesai jadi atlet itu, saya rencananya pengen supaya ilmu saya itu bisa bermanfaat, mungkin kalau dibutuhkan untuk Indonesia, juga untuk masyarakat umum, supaya gimana caranya tetap sehat dan bugar gitu. Nah kalau saya kuliah kan saya jadi tahu, mengerti gimana caranya menyampaikannya gitu. Aja sih. Saya makin ngefans sama Mbak Dede. Amin. Ya Mbak Dede,
Mbak Dede kan juga ada putri yang juga atlet Mbak ya. Ini ternyata menular juga loh. Kemarin di Asian Schools Game 2017 di Singapura, alhamdulillah anak putrinya Mbak Dede, Diva Renata meraih perunggu ya. Itu gimana perasaannya Mbak? Wah. Kebetulan anakku itu baru mulai latihan dari kelas 1 SMP juga, sama kayak saya, jadi kayak mengulang lagi gitu kan. Oh gitu, sama SMP dulu juga. Iya. Nah cuman anakku itu langsung di pelatnas. Sampai kelas 6 SD tuh masih belum mau latihan lah, namanya anak sekarang kan nggak bisa lepas dari gadget pasti. Betul. Itu pertandingan pertama juga di Asian School yang internasional. Saya juga sempat ceritain ini sama kita gitu kan. Terus besok itu aku cuma bilangin enjoy aja, santai, terus sesuai sama apa yang diarahin, gak usah ada beban. Ternyata dia dapat perunggu. Alhamdulillah buat Indonesia gitu. Aduh. Ya, kita ikut senang lah ya kalau misalnya ada penerus Dede Herawati selanjutnya ya kan, kita berharap. Apalagi saya nggak pakai harus memaksa dan lain-lain gitu kan. Memang kemauan dari dia sendiri ya. Udah terlihat sih, saya ngelihat dari waktu beberapa kali pertandingan di Rawamangun ya yang di Indonesia, saya lihat terus saya tanya beberapa kali, mancing-mancing pakai psikologi yang saya belajar sedikit gitu kan. Ternyata jawaban-jawaban itu selalu positif. Gitu. Jadi saya nggak ada keraguan, terus saya senang dan yakin kalau ini memang jalannya dia juga, anak saya gitu. Sekarang Mbak Dede, rencana Mbak Dede ke depannya? Ngisi beberapa seminar, mudah-mudahan yang ilmunya bermanfaat. Terus ya ini menyelesaikan disertasi. Kemudian apa ya? Ada ajang-ajang kejuaraan lagi? Oh iya, itu yang itu tadi. Kenapa saya masih tetap latihan 9 sesi per minggu itu? Karena tahun ini ada kejuaraan Asia di Rugao. Mohon doanya. Kita doakan sobat juara, semoga Dede Herawati bisa meraih prestasi yang luar biasa untuk Indonesia, mengharumkan nama bangsa kita. Oke? Terakhir, pesan Mbak Dede untuk para atlet muda Indonesia, apalagi sebentar lagi mereka mau ke SEA Games. Ya. Jangan jadi beban kalau menurut saya gitu. Happy aja, enjoy aja. Jadi semuanya itu bisa apa yang diprogramkan dari pelatih dan lain-lain bisa tercapai gitu aja, dan yang terbaik untuk Indonesia. Mudah-mudahan para atlet kita nanti di SEA Games 2017 dan juga Asian Games 2018 juga bisa meraih prestasi sehebat Mbak Dede Herawati. Amin. Pak, luar biasa sekali. Tadi kita udah bincang-bincang banyak ya sama Mbak Dede ya. Terima kasih. Demikian bincang-bincang kita dengan Mbak Dede Herawati. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.